Milih penyedia hosting yang pas itu tuh penting banget ya teman-teman buat kinerja website kamu dan kesuksesan secara keseluruhan tentunya. Di video kali ini kita akan bahas semua fitur Kinsta, mulai dari harga sampai performanya, supaya kamu tuh dapat gambaran yang jelas tentang solusi hosting yang pas buat kamu ya teman-teman. Aku juga akan kasih beberapa alasan kenapa Kinsta itu mungkin cocok atau enggak buat bisnis kamu nantinya. Jadi pastikan kamu nonton sampai akhir video ini ya guys, buat dapat kesimpulan dan rekomendasi dariku. Yang pertama, ayo kita bahas soal platform ini. Jadi apa itu Kinsta? Nah, Kinsta itu adalah penyedia hosting WordPress yang terkenal karena memberikan hosting dengan performa yang cukup tinggi yang khusus buat website WordPress. Kita mulai dengan gambaran umum ya tentang Kinsta ini. Kinsta terkenal dengan pendekatan hosting yang fokus pada performa, dirancang khusus untuk website WordPress tentunya, dan mereka nawarin banyak fitur yang pas buat para developer, bisnis e-commerce, dan perusahaan besar. Salah satu keuntungan terbesar dari Kinsta adalah tentu mereka pakai infrastruktur dari Google Cloud. Nggak kayak penyedia hosting tradisional yang ngandelin server bersama atau server khusus. Kinsta pakai mesin virtual dari Google Cloud ya teman-teman, yang bikin mereka tuh jadi lebih fleksibel, scalable, dan performa yang sangat tinggi tentunya. Oh ya, infrastruktur Google Cloud tuh dirancang buat nanganin traffic yang cukup tinggi ya teman-teman. Jadi ideal banget buat website yang butuh ketersediaan yang tinggi tentunya dan kecepatan yang cepat di seluruh dunia. Dengan lebih dari 24 pusat data di seluruh dunia, Kinsta nawarin keragaman geografis yang sangat bagus banget di sini. Itu berarti kamu bisa hosting website kamu di lokasi yang lebih deket di sini guys, ke audiens kamu, yang bikin waktu muat jadi lebih cepat. Sekarang kita sudah bahas gambaran umum tentang Kinsta ya teman-teman. Yuk kita lihat plan mereka. Jadi ada paket hosting Kinsta ya, yang ini dirancang buat berbagai jenis pengguna tentunya, dari blogger kecil sampai perusahaan besar. Paket-paket ini dibagi jadi 3 tingkatan utama guys: paket starter, pro, dan bisnis mereka. Ini penjelasan lebih detail tentang masing-masing dari plannya. Untuk plan starter mereka ya, ini namanya paket entry level Kinsta, itu harganya sekitar $35 ya teman-teman untuk per bulan. Ini cocok buat website kecil atau pemilik blog pribadi ya guys. Kalau kita lihat paket pro dari mereka, harganya tuh sekitar $70 per bulannya di sini, dan ini lebih didesain buat pengguna yang punya website yang lebih besar atau punya banyak proyek guys. Kalau kita lihat paket bisnis mereka di sini, itu tuh lebih buat bisnis yang tentunya butuh sumber daya yang lebih banyak. Paket bisnis satu ini tuh pilihan yang cukup solid ya sebenarnya, dan harganya sekitar $115 per bulannya. Paket ini cukup populer juga di kalangan website e-commerce kok teman-teman, karena batas pengunjungnya 100.000 per bulan. Kinsta juga nawarin paket bisnis yang lebih tinggi ya di sini teman-teman, sampai ke tingkat bisnis level 4 dan paket perusahaan ya guys, buat website yang punya kebutuhan yang lebih besar di sini. Paket-paket ini tuh hadir dengan batas pengunjung yang lebih tinggi ya teman-teman, dan punya penyimpanan yang lebih besar dan pekerja PHP tambahan di situ. Jadi mereka tuh ideal buat operasi yang skalanya besar guys, atau situs dengan traffic tinggi yang tentunya konsisten ya. Meskipun harga Kinsta itu mungkin terlihat tinggi dibandingkan dengan penyedia hosting tradisional, penting untuk diingat apa yang telah kamu bayar sebelumnya. Kalau paket Kinsta itu termasuk fitur premiumnya seperti CDN gratis, backup otomatis harian juga, dan akses ke server tercepat milik Google Cloud. Kinsta juga menyediakan dukungan pelanggan 7x24 jam di sini ya, dari para ahli WordPress, yang sangat membantu ketika kamu tuh menghadapi masalah teknis teman-teman. Untuk kamu yang khawatir melampaui batas paket yang udah ditentukan, tentu Kinsta juga memiliki biaya yang overage di sini untuk pengunjung tambahan di luar batas paketnya. Meski ini bisa jadi kekurangan bagi beberapa website sih sebenarnya, dengan lalu lintas yang fluktuatif, perlu diingat bahwa biaya overage ini sudah dijelaskan dengan jelas, dan Kinsta bahkan memberikan peringatan ketika kamu tuh mendekati batas tersebut. Sekarang mari kita bahas beberapa fitur utama dari Kinsta ya guys. Kinsta menawarkan serangkaian dari fitur yang sesuai untuk pengguna pemula di sini teman-teman, maupun yang berpengalaman. Ini adalah beberapa fitur terpenting yang mereka tawarkan. Pertama, ada dashboard yang user friendly banget ya guys. Dashboard Kinsta yang dibangun khusus di sini, kita bisa lihat kalau itu merupakan salah satu dari interface yang paling intuitif dan ramah banget buat pengguna di industri hosting. Ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan beberapa dari situs WordPress-nya dengan fitur seperti lingkungan staging, satu klik di sini, backup, dan pemantauan dari kinerja. Apa yang membedakan dashboard dari Kinsta dari penyedia hosting lain tentu adalah tata letaknya yang bersih dan kemudahan dari navigasinya ya. Bahkan pengguna yang tidak memiliki pengetahuan teknis mendalam bisa menjelajahi dashboard tanpa merasa kebingungan guys. Mari kita bahas tentang lingkungan staging mereka. Salah satu fitur yang paling berharga dari Kinsta adalah lingkungan stagingnya, yang memungkinkanmu untuk membuat sebuah replika dari website langsung untuk keperluan pengujian di sini. Baik itu menambahkan fitur baru, menginstal plugin, atau memperbarui tema ya guys. Kamu bisa melakukannya di lingkungan staging di situ tanpa mengganggu website yang udah live. Fitur ini sangat berguna banget loh buat para developer dan bisnis yang ingin menguji fungsi baru sebelum mereka menampilkannya ke publik. Kinsta juga menawarkan backup otomatis dan juga keamanan di situ. Keamanan itu tuh penting banget ya buat pemilik website teman-teman, dan Kinsta itu benar-benar peduli soal itu. Tiap paket Kinsta itu ngasih backup harian otomatis ya teman-teman, jadi kamu nggak perlu takut data website kamu itu hilang nantinya. Kinsta juga punya opsi backup manual juga kok di situ, yang bikin kamu tuh bisa bikin dan unduh backup kapan aja nantinya. Selain backup, Kinsta juga ngasih banyak lapisan
lapisan keamanan loh teman-teman, termasuk sertifikat SSL gratis yang penting banget buat keamanan pas koneksi website kamu. Kinsta tuh kasih di semua paket mereka loh tentunya. Kinsta juga kasih perlindungan di DDoS di situ yang ngelindungin website dari serangan DDoS guys, yang lumayan sering jadi ancaman ya kan. Kinsta punya fitur yang mantep banget buat melindungi dan ngejaga website kamu dari serangan-serangan tersebut. Kalau website kamu itu sampai diretas, Kinsta juga punya kok garansi perbaikan hack di situ, yang intinya yang ngejaga supaya website kamu itu aman ya teman-teman. Ada juga fitur migrasi gratis di sini, mindahin website dari satu host ke host yang lain, dan itu sebenarnya bisa ribet banget kan. Nah, tapi Kinsta itu bikin semuanya jadi gampang dengan migrasi premium gratis. Tim ahli Kinsta tuh bakal ngurus semuanya teman-teman buat kamu dan memastikan websitemu tuh pindah tanpa kendala apapun. Layanan migrasi Kinsta ini benar-benar bermanfaat buat bisnis yang nggak punya waktu atau keahlian buat mindahinnya sendiri. Dimana ya Kinsta nawarin salah satu perlindungan paling lengkap di industri sih menurutku guys. Platform hosting mereka tuh punya fitur keamanan tingkat lanjut kayak autentifikasi 2 faktor yang bikin keamanan jadi makin kuat dengan minta pengguna itu verifikasi identitas mereka pakai metode kedua kayak pakai ponsel atau kata sandi tambahan. Ada juga fitur blokir IP berdasarkan negara yang bisa kamu bikin buat ngeblok IP berdasarkan lokasi geografis mereka. Ini bisa ngehindarin serangan dari wilayah tertentu gitu. Dan kalau itu belum cukup, ada juga loh caching di tingkat server yang artinya website kamu bakal cepat diakses nantinya teman-teman. Bahkan pas lagi trafficnya tuh tinggi-tingginya. Caching tuh hal penting banget ya buat ningkatin performa websitenya dan ngurangin waktu loadingnya guys. Sekarang kita udah bahas soal Kinsta ya. Yuk kita lihat proses buat mulai pakai layanan mereka. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah tentu pakai link yang ada di bawah ini. Setelah kamu klik link itu, kamu bakal dibawa ke halaman ini teman-teman. Seperti yang kamu lihat ya, kamu bakal dapetin WordPress yang dikelola oleh Kinsta dan ada beberapa pilihan dari plannya yang bisa kamu pilih guys. Salah satu keuntungan besar di sini adalah kalau kamu tuh milih pembayaran tahunan daripada bulanan, kamu bakal dapat tambahan 2 bulan gratis di plan kamu nantinya. Seperti yang kamu lihat ya teman-teman, ini adalah paket yang kita bahas tadi guys. Dan di sini juga fitur-fitur yang bakal kamu dapetin nantinya. Ada juga loh alat penggeser yang keren banget di situ, dimana kamu bisa lihat ya tergantung beberapa bisnis atau berapa banyak website yang kamu jalankan dan berapa harga yang harus kamu bayar juga. Nah untuk video ini kita bakal pilih paket pemula ya teman-teman dan tekan aja tombol daftar di situ. Kamu bakal dibawa ke halaman pembayarannya di sini nantinya, dimana kamu tuh bisa pilih antara bulanan atau tahunan. Aku bakal pilih tahunan sih di sini biar dapat 2 bulan gratis ekstra nantinya dan semua keuntungan yang aku sebutkan tadi. Kemudian kamu cukup isi nama depan aja di situ guys, nama belakang, alamat email dan buat kata sandinya di situ. Setelah itu selesai, setuju aja sama syarat dan ketentuannya ya dan tekan tombol lanjutkan. Setelah itu kamu bakal langsung masuk ke Kinsta ya teman-teman, siap buat mulai hosting website kamu nantinya. Kalau kamu tuh punya pertanyaan soal layanan ini atau pernah pakai sebelumnya, pastikan untuk komen pendapat kamu di bawah ya teman-teman. Juga jangan lupa untuk like dan subscribe video ini guys biar kamu tuh nggak ketinggalan video berikutnya. Semoga kamu suka video ini dan aku nggak sabar buat ketemu kamu di video berikutnya.